Gamers, kali ini saya akan merangkum sebuah film survival yang berjudul The Revenant tahun 2015 yang mengisahkan seorang pria yang harus bertahan hidup dan tetap waras ketika harus bertahan di tengah badai salju yang ekstrim dan susah sekali mencari makanan, pekerjaan, duit, jodoh, dan yang lainnya. Sehingga tidak perlu banyak cerita di awal, langsung saja kita mulai dan inilah. Kisah berfokus pada seorang pria yang bernama Glass. Dia adalah seorang pemburu hewan yang handal dan dia salah seorang yang cukup menguasai medan perhutanan di Amerika. Yang karena kemampuannya itu, ia bekerja untuk Kapten Henry, seorang pemburu bulu hewan untuk memandu perburuannya di hutan. Sementara itu, Kapten Henry memerintahkan kepada Fish untuk segera mengikat dan mengemasi kulit buruannya supaya besok pagi mereka bisa segera kembali ke benteng, mengingat jarak perjalanannya cukup jauh dan harus memikirkan stok daging untuk orang yang berada di benteng. Tapi tiba-tiba mereka diserang oleh suku Arikara secara mengejutkan, sementara Glass yang sedang berburu bersama anaknya yang bernama Hawk langsung menghampirinya karena mendengar suara keributan itu. Namun ternyata mereka tidak mampu menandingi penyerangan suku Arikara yang memaksanya harus pergi dengan menggunakan perahu dan hanya sedikit kulit buruan yang bisa mereka bawa pulang. Dari anggotanya yang tadinya berjumlah 33 orang, hanya 10 orang yang berhasil selamat akibat penyerangan itu. Glass yang berposisi sebagai pemandu perjalanan menyarankan kepada Kapten Henry untuk meninggalkan perahu dan memilih jalan darat saja karena sungai yang dilewati itu adalah daerah kekuasaan suku Arikara yang sudah pasti suku Arikara akan sangat mudah menemukan mereka jika tetap menggunakan perahu untuk pulang. We gotta get off this boat. The only safe thing to do is track a new course back up on the rest of us put together. It's his job to get us home safe. Mereka pun membiarkan perahu itu mengapung sampai ke hilir agar jejak memulainya perjalanan darat mereka tidak diketahui oleh suku Arikara. Setelah itu, Kapten Henry memerintahkan agar sebagian kulit buruannya yang masih tersisa untuk disembunyikan dahulu karena tidak mungkin mereka membawanya dengan memanggulnya sampai ke benteng yang jaraknya cukup jauh, apalagi dalam keadaan mereka sedang diburu oleh suku Arikara. We're leaving a fortune under these roads. Spread all through the territory. We're going to want our hands free. Sedangkan Fish yang sedari awal tidak setuju akan usulan Glass yang memilih perjalanan jalur darat, ia semakin menggerutu karena selama 6 bulan melakukan perburuan itu harus pulang dengan tidak membawa apa-apa dan justru mengatakan penyebab penyerangan itu akibat salah dari anak Glass yang diketahui keturunan dari suku Pawnee yang memang musuh bebuyutan dari suku Arikara. Hey Glass, Ponies as much against Ree's the rest of us. save this little dog right here. We gotta fight, son. Singkat cerita, mereka sudah beberapa hari melakukan perjalanan dan di sisi lain perahu yang sudah sampai di hilir benar-benar ditemukan oleh suku Arikara dan ada 2 orang yang tewas di perahu itu yang kemungkinan mereka penumpang yang diam-diam menaiki perahu sewaktu diapungkan kemarin. Sementara itu terlihat Glass yang sedang mengawasi daerah sekitar saat rombongan yang lain beristirahat dan mendengar suara dari semak-semak yang ternyata itu hanyalah anak beruang. Tapi tiba-tiba ia diserang oleh beruang grizzly dengan sangat brutal dan untungnya ia berhasil membunuh beruang itu. Namun akibat serangan beruang itu, Glass mendapatkan luka yang sangat serius yang membuatnya tidak bisa bergerak karena luka di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian rombongan yang lain datang menghampiri Glass yang sudah terkapar dengan luka robek di bagian leher, punggung, pundak sampai kaki patah, dan karena hal itu hampir semua orang mengira jika Glass tidak akan selamat dalam waktu sejam ke depan.
Oh God. Gotta get the boy leaving. You scout a circle around. Di sisi lain, kepala suku Arikara menukarkan bulu yang sudah mereka dapatkan dengan kuda dan senapan. Ia berniat untuk memburu Glass dan yang lainnya. Namun faktanya penyerangan tadi hanyalah salah paham karena ia mengira jika anaknya diculik oleh rombongan Glass yang sebenarnya tidak tahu menahu tentang anak dari kepala suku Arikara itu. Singkat cerita, Glass yang melanjutkan perjalanan dengan ditanduk karena ia tidak mampu bergerak sama sekali karena lukanya, dan sampai pada titik di mana semua orang kelelahan dan terbebani. Dengan melihat keadaan Glass yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, Kapten Henry memutuskan untuk membunuh Glass lebih awal agar tidak ada yang merasa tersiksa dalam keadaan itu. Namun Kapten Henry tidak tega untuk melakukannya. Ia pun memutuskan untuk menambah upah kepada 3 orang yang bersedia menemani Glass sampai ajal menjemput dan memberikan pemakaman yang layak untuknya. Yang akhirnya ada 3 orang yang bersedia untuk itu, yaitu Fish, Jim, dan Hawk, anak dari Glass. Bonus from the Rocky Mountain Fur Company to the 2 men. Money and out, I'll stay. We'll bury him this time. He's earned it. Beberapa hari kemudian, mereka yang sudah terpisah dengan rombongan terlihat Fish sedang menggali tanah untuk persiapan penguburan Glass. Lalu kemudian menghampiri Glass yang kebetulan Jim dan Hawk sedang tidak berada di situ. Dan karena hanya mereka berdua, Fish mengatakan kepada Glass untuk menyerah dan mati saja daripada membahayakan nyawa anaknya dengan alasan suku Arikara yang memburunya sudah sangat dekat. Glass pun menyetujuinya untuk dibunuh dengan mengedipkan mata dan... Get away! Get away! Go south! Keep away! Keep away! Ya, Hawk datang langsung memukul Fish dan terjadi kesalahpahaman di situ. Namun entah apa yang dipikirkan Fish, mungkin hanya memikirkan cuan, duit atau uang saja tanpa memikirkan nyawa orang lain. Ia justru membunuh Hawk yang membuat Glass semakin tersiksa akan keadaan yang menimpanya. Saat senja tiba, Jim datang dengan membawa hewan buruan dan tanpa mengetahui sama sekali apa yang terjadi, ia menanyakan kepada Fish di mana Hawk berada, dan dengan santainya Fish berpura-pura tidak tahu keberadaan Hawk padahal dia yang membunuhnya. Sat. Di keesokan paginya saat Jim sedang tidur, namun tiba-tiba Fish membangunkannya dengan panik dan mengatakan jika ia melihat suku Arikara yang sudah sangat dekat dan memintanya untuk segera berkemas. Namun Jim mengingat pesan kapten untuk terus menjaga Glass sampai ajal menjemput dan menguburkannya dengan layak. Akan tetapi betapa kejamnya Fish justru dengan teganya berniat mengubur Glass hidup-hidup. Like I'm doing. Proper burial. Jim yang masih memiliki hati nurani pun menghentikan Fish dan meminta maaf kepada Glass karena harus meninggalkannya. Dengan amat rasa bersalah, ia pun membekali Glass dengan 1 botol air minum untuknya. I'm sorry. Beberapa waktu kemudian, Glass yang begitu peduli kepada anaknya dengan sekuat tenaga yang ia miliki berusaha merangkak untuk mencari keberadaan Hawk yang pada saat sudah menemukannya, betapa terpukulnya ia mengetahui keluarga satu-satunya yaitu Hawk sudah tewas. Di sisi lain, Jim yang merasa dibohongi karena perkataan Fish yang tidak konsisten dengan jumlah suku Arikara yang ia lihat kemarin, dan benar saja Fish memang membohongi Jim supaya ia cepat pulang dan mendapatkan imbalan atau cuan yang dijanjikan oleh Kapten Henry. Tell me right now, be honest, did you see him? You lied to me! You understand? We all see it. I'll save your life twice. Sementara itu, Glass yang sekarang memiliki tekad yang amat sangat besar untuk tetap bertahan hidup seperti mencari makan, minum, dan melakukan perjalanan dengan cara merangkak karena ingin membalas kematian anaknya. Ia pun menuju sungai untuk mencari air, dan sesampainya di sana ia pun langsung meminum air dari sungai itu dan... Ya, terdapat luka yang masih belum rapat yang membuat air yang diminumnya keluar dari luka di bagian lehernya. Ia pun langsung mengobati luka itu dengan cara membakarnya dengan bubuk misiu yang ditempelkan di bagian luka itu. Ngilu anjir. Setelah beberapa waktu bertahan hidup di sungai itu, tiba-tiba suku Arikara datang dan nyaris saja mengetahui keberadaan Glass yang bersembunyi di tepian sungai, dan ia pun langsung berusaha pergi dengan menghanyutkan diri ke arus sungai yang cukup deras.
Di malam harinya, Glass terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik yang ia saat menghampiri sumber suara itu. Ia menjumpai seorang yang dari suku Pawnee yang sedang memakan daging bison. Karena Glass yang sudah beberapa hari tidak mendapatkan makanan, saat ia diberi sedikit daging darinya, Glass pun langsung memakannya mentah-mentah tanpa dibuat opor atau rendang terlebih dahulu. Karena melihat keadaan Glass yang memprihatinkan, ia mengajak Glass untuk melakukan perjalanan bersamanya. Yang saat sudah beberapa hari melakukan perjalanan dengan cuaca yang sangat ekstrim, keadaan Glass semakin memburuk dan tidak sadarkan diri. Ia pun langsung mengobati lukanya dan membuatkan tenda kecil untuk mengungkap tubuh Glass agar tubuhnya tetap hangat. Sementara itu, Fish dan Jim telah sampai di benteng. Mereka pun menceritakan dengan palsu apa yang sudah terjadi hanya untuk mendapatkan cuan, yang sedari awal tujuan Fish hanyalah untuk cuan, cuan, dan cuan saja. Boss, or something. Put on top of Glass's grave. For what you did. Thank you for your courage, honor, and service. Di keesokan paginya, saat Glass keluar dari tenda, mendapati orang Pawnee sudah tidak berada di situ, yang ternyata ia telah tewas terbunuh oleh rombongan pemburu dari Perancis, yang faktanya rombongan inilah yang telah menculik anak dari suku Arikara dan menjadikannya budak nafsu bejat para orang-orang tersebut. Saat satu orang bejat itu akan melakukan gitu dah. Glass yang melihat hal itu menjadikan kesempatan untuk mengambil kembali kuda milik orang Pawnee yang ia pakai kemarin, dan mereka pun berhasil melarikan diri dari orang-orang itu. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan, Glass terlihat sedang beristirahat, dan sampai pagi hari tiba, terlihat suku Arikara yang sudah sangat dekat dengan lokasi Glass berada. Dan saat Glass membuka matanya, tiba-tiba ya, Glass diburu begitu banyak suku Arikara yang membuat kudanya terus melaju dengan kecepatan tinggi tanpa peduli arah depan, yang membuat ia terperosok ke dalam jurang. Namun malaikat Israel belum mendatanginya sehingga ia hanya pingsan walaupun jatuh dari ketinggian itu. Dan karena badai salju yang sangat lebat, ia tersadarkan dan langsung menggunakan kuda yang jatuh bersamanya tadi sebagai kantung tidur untuknya. Di sisi lain, ada satu orang yang datang ke benteng dengan keadaan kelaparan untuk meminta pertolongan karena teman-temannya yang sudah mati, dan ternyata itu adalah pemburu Prancis bejat kemarin yang menculik anak dari suku Arikara. Dan yang membuat Jim terkejut adalah saat ia mengeluarkan botol minuman yang waktu itu diberikan kepada Glass, yang hal itu membuat semuanya yakin jika Glass masih hidup, dan mereka pun langsung bergegas untuk mencarinya. Wait, where'd you get this? I'll get you a drink. Saddle. Torches and supplies, $10 a man. Setelah sampai malam pencarian, dari kegelapan terlihat seorang yang sedang berjalan, dan ternyata itu adalah Glass. Dan betapa terkejutnya Kapten Henry saat melihat Glass yang masih hidup, karena Fish mengatakan jika Glass sudah mati dan dikuburkan waktu itu. Merasa ditipu, Kapten pun langsung kembali ke benteng untuk menangkap Fish dan mencarinya di seluruh penjuru benteng. Akan tetapi ia tidak menemukan Fish, dan justru membuatnya semakin marah karena mengetahui uang yang diberangkasnya juga sudah dicuri oleh Fish. Jim yang baru sampai benteng pun langsung dihajarnya oleh Kapten karena dikiranya bersekongkol dengan Fish. Ia pun langsung diperintahkannya oleh Kapten untuk ditahan atas tuduhan pengkhianatan. Glass yang mengetahui hal itu menjelaskan kepada Kapten bahwa Jim tidak bersalah dan hanya dibohongi oleh Fish, yang akhirnya mereka berdua pun memutuskan berangkat untuk mencari Fish ke dalam hutan. He wasn't there when Fitzgerald stabbed my boy. Setelah beberapa waktu mulai pencarian, mereka berdua memutuskan untuk berpencar karena ada dua jalan yang berbeda, dan beberapa saat berpisah, Kapten Henry menemukan Fish dan... Alright, where you will be tried for murder.
Sementara Glass yang mendengar suara senapan dari arah kapten, ia pun langsung kembali menghampiri Kapten Henry dan menemukannya dalam keadaan sudah tewas. Glass pun melanjutkan pencarian dengan membawa mayat Kapten Henry, tapi tiba-tiba ya, ternyata itu hanyalah mayat kapten yang dibuat Glass untuk menjebak Fish, dan dari sini pertarungan brutal pun dimulai. Setelah beberapa lama melakukan perkelahian, akhirnya Fish berhasil dibuat tak berdaya oleh Glass. Yang saat ia hendak mengakhirinya, Sukuri datang dan Glass tidak mau mengotori tangannya untuk melakukan balas dendam dengan cara membiarkan Fish dibunuh oleh suku Arikara saja. Setelah suku Arikara membunuh Fish, datanglah mereka menghampiri Glass yang saat sudah dekat. Suku Arikara hanya melewatinya saja karena ternyata seorang wanita yang waktu itu diselamatkan olehnya dari pemburu Prancis itu adalah anak dari suku Arikara. Tamat, ending yang sangat membrutalkan. Dari keseluruhan ceritanya kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup memang sangat berat, dan sesulit apapun hidup kita harus tetap berangkat bekerja, berangkat nguli, bertahan hidup dengan cara nguli untuk mencari sesuap nasi itu. Jadi seberat apapun hidup kalian, tetaplah bekerja sampai ajal menjemput kalian. Ya, sampai di sini saja karena besok pagi saya harus berangkat nguli, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini karena subscribe Anda sangat berharga bagi saya. Saya Putra mengucapkan terima kasih dan salam perkuliahan.